Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Maditya, NIM 223111205. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Pendidikan Agama Islam yang berjudul Islam mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama-tama, Islam mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi, memandang penting ilmu pengetahuan dan peradaban, menjadikannya kunci untuk memimpin peradaban. Oleh sebab itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah berisi perintah untuk belajar Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad kemudian membimbing semua sahabatnya menjadi pecinta ilmu seraya berkata, satu bab ilmu yang dipelajari seorang adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Abu Nuaim, beliau mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hayat dan menyebarkannya walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Islam memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan manusia. Martabat manusia selain ditentukan oleh peribadatannya juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Allah juga menyatakan bahwa orang-orang berilmulah yang takut kepada Allah. Dan dalam hal ini, konsep ilmu pengetahuan dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama syarat ilmu meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi. Dan kedua, sumber ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, alam semesta, diri manusia. Yang ketiga, integrasi iman, ilmu dan amal, akidah, syariah, dan akhlak. 4. Ipteks dan peradaban, meliputi teknologi sebagai barang buatan, teknologi sebagai kegiatan manusia. Yang kelima, konsep pengembangan teknologi meliputi manusia ketika diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kecerdasan. Keenam, sikap muslim menghadapi iptek yang meliputi kreatif, menciptakan alat dan memiliki etos kerja yang kuat. Yang pertama itu syarat ilmu. Itu ada 3, yang satu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu bidang studi yang bersangkutan memiliki objek studi yang jelas dan identifikasi. Sedangkan epistemologi bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Yang ketiga itu aksiologi, yaitu bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau manfaat. Bidang studi tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritis hukum, generalisasi, dan kecenderungan. Yang kedua itu sumber ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama ilmu karena keduanya diturunkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam pengawasannya. Yang kedua, alam semesta, Allah Subhanahu wa taala melitiskan manusia untuk memikirkan alam semesta. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 192 dan mengambil berbagai hukum. Yang ketiga, diri manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia memperhatikan tentang proses penciptaannya. Yang keempat, sejarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar melihat kebenaran wahyunya melalui sejarah. Quran surat Yusuf ayat 111. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. 4. Ipteks dan peradaban. Ada 2, yaitu teknologi sebagai barang buatan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki kelemahan. Kelemahan ada pada diri manusia itu kemudian diminimalkan dengan adanya teknologi. Kelemahan yang dimiliki menjadi sedikit berkurang, tetapi barang-barang buatan tidak hanya terbatas pada kelemahan manusia saja, tetapi sesuatu yang tadinya belum terpikirkan. Yang
kedua, teknologi sebagai kegiatan manusia. Kegiatan manusia tidak lepas dari kegiatan membuat dan menggunakan. Kegiatan manusia itu merupakan bentuk dari teknologi itu sendiri. Yang kelima itu konsep pengembangan teknologi. Manusia ketika diciptakan Allah diberi kecerdasan. Manusia tidak dibiarkan bodoh, melainkan dapat belajar. Kita sebagai manusia sejak awal memang sudah dimuliakan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 17 Al-Isra 70 oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan sendiri dengan cara memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan kemampuan akal dan pikirannya. Manusia dapat meniru dengan contoh yang ada di sekitarnya, seperti membuat pesawat terbang, inspirasi dari burung. Dengan teknologinya yang semakin berkembang, manusia dapat menembus segala bentuk rintangan yang dihadapi dalam memperoleh kebutuhannya. Kemudian sikap Muslim menghadapi kemajuan iptek. Kreatif menciptakan alat, kemajuan zaman ditandai dengan ditemukannya alat-alat memudahkan pekerjaan manusia yang kini dikenal dengan teknologi. Siapapun harus terus mencari dan menggunakan alat-alat baru agar hidup lebih mudah dan maju dalam peradaban. Umat Islam juga harus sekatan dalam menemukan dan menciptakan alat. Memiliki etos kerja yang kuat, saat ini kebanyakan umat Islam cenderung tidak suka bekerja keras, terutama yang berada di wilayah-wilayah makmur. Dapat kita lihat di negeri-negeri Arab yang sangat kaya akan minyaknya, masyarakat di sana maksimal tidak maksimal dalam bekerja, tidak maksimal dalam bekerja. Sampai akhir-akhir ini hampir tidak pernah ada penemuan baru yang dihasilkan oleh orang muslim di sana. Negara-negara yang maju di bidang ITEP adalah negara-negara yang masyarakatnya suka bekerja keras, memiliki etos kerja yang tinggi, tekun dan sungguh-sungguh dalam menangani berbagai kesulitan. Hasil dari bersulit-sulit menciptakan alat adalah terciptanya berbagai kemudahan yang kini bukan hanya dinikmati oleh penemunya saja, melainkan oleh seluruh umat manusia. Manusia harus rela bersusah payah untuk bisa menuai kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan dalam firman-Nya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.